Yang pertama di sini ada Arduino Uno yang dimana berfungsi sebagai power supply untuk agar bisa menyalurkan arus listrik ke breadboard. Terus yang kedua ada breadboard sebagai tempat untuk kita ngerangkai. Yang ketiga ada kabel jumper yang dimana berfungsi untuk kita saling menghubungkan gerbang logika dari input ke input sehingga menghasilkan output. Di sini ada lampu LED sebagai outputnya. Lalu di sini ada switch yang dimana berfungsi untuk sebagai input. Lalu di sini ada resistor sebagai penghambat arus agar pada switch itu tidak mengambang nilainya, dan juga pada LED itu supaya LED-nya tidak meledak, tidak terbakar. Lalu di sini ada IC 7474 yaitu IC D flip flop. Pertama yang kami lakukan adalah memasangkan kabel jumper berwarna hijau sebagai VCC dan kabel berwarna coklat sebagai ground, agar arus dapat mengalir ke bagian atas maupun bagian bawah breadboard secara merata. Lalu kami memasangkan switch guna untuk melakukan input juga clock. Lalu kami memasangkan kabel jumper yang berfungsi mengalirkan VCC ke switch yang digunakan untuk mengatur aliran listrik, sekaligus memasangkan resistor yang sejalur secara vertikal dengan switch, lalu dihubungkan ke aliran ground agar default switch bernilai 0 atau pull down. Hal ini dilakukan agar tegangan tidak mengambang ataupun menghasilkan sinyal yang tidak stabil. Di sisi lain, kami juga memasangkan LED yang berfungsi untuk mengetahui output dari rangkaian yang kita buat. Pada katoda LED dihubungkan dengan resistor, lalu dilanjut dengan kabel tanam yang mengarah pada ground. Ini dilakukan untuk mengatur aliran arus listrik agar tidak berlebihan dan menyebabkan LED meledak. Setelahnya, kami memasang kabel yang menghubungkan clear di pin 1 dan pin 13 ICD flip-flop. Ke VCC juga preset di pin 4 dan pin 10 pada VCC. Tujuan dari pengaliran energi positif pada pin-pin tersebut agar nilai pada switch bisa diterima dengan baik oleh IC. Karena jika tidak dialirkan VCC, maka nilai pada clear atau preset akan mengganggu nilai output yang diterima dari switch. Jangan lupa juga untuk memasangkan kabel yang mengantarkan VCC pada ICD flip-flop di pin 14, yaitu yang mengalirkan energi positif. Begitu juga dengan pin yang mengalirkan energi negatif atau ground pada pin 7. Lalu selanjutnya, kami memasangkan kabel jumper berwarna orange ke switch 1 sebagai input ke pin 2 ICD flip-flop yang pertama, dan kabel jumper berwarna hijau sebagai clock pada pin 3 ICD flip-flop. Selanjutnya, dari pin 5 IC ini akan dihubungkan ke LED sebagai output sekaligus juga dihubungkan pada pin 12 untuk menjadi input D flip-flop yang selanjutnya. Jangan lupakan clock. Untuk clock, kita ambil dari pin 3 menggunakan kabel jumper menuju ke pin 11. Selanjutnya ambil output 2 key dari pin 9 menuju ke pin 2 ICD flip-flop yang kedua, dan output menuju LED kedua. Fungsinya sama, dan lakukan hal ini sampai semuanya selesai. Di akhir pada output di pin 9 IC yang kedua hanya akan dihubungkan pada LED, karena kita hanya menggunakan 4 bit saja dan rangkaian selesai. Setelahnya, kami melakukan proses uji coba. Dan di sini kami mencoba nilai 1010, yang dimana pertama kita menginputkan nilai 1 pada switch dan men-trigger input dengan clock, sehingga nilai input pertama ini akan langsung diterima oleh IC 7474 yang pertama sehingga outputnya hidup. Lalu
kita memasukkan nilai 0 pada switch dan men-trigger input dengan clock sehingga nilai input kedua ini diterima oleh IC pertama sehingga outputnya mati. Dan nilai pada IC pertama sebelumnya akan diterima oleh IC kedua sehingga outputnya hidup. Lalu kita memasukkan nilai 1 pada switch dan men-trigger input dengan clock sehingga nilai input akan diterima oleh IC pertama sehingga outputnya hidup. Lalu nilai pada IC pertama sebelumnya akan diterima oleh IC kedua sehingga output pada IC kedua itu mati, dan nilai pada IC kedua sebelumnya akan diterima oleh IC ketiga sehingga output pada IC ketiga itu hidup. Setelah itu, kita memasukkan input terakhir yaitu 0 dan men-trigger input dengan clock sehingga nilai input akan diterima oleh IC pertama dan menghasilkan output 0 atau mati. Lalu, nilai pada IC pertama sebelumnya akan diterima oleh IC kedua sehingga output pada IC kedua yaitu 1 atau hidup. Setelah itu, nilai pada IC kedua sebelumnya akan diterima oleh IC ketiga sehingga outputnya yaitu 0 atau mati. Dan yang terakhir, nilai pada IC ketiga sebelumnya akan diterima oleh IC keempat sehingga outputnya yaitu output pada IC keempat itu hidup atau 1. Dan pada akhirnya output 1 menghasilkan nilai 0, output 2 menghasilkan nilai 1, output 3 menghasilkan nilai 0, dan output 4 menghasilkan nilai 1.